Jadi waktu yang saat tabrakan itu, gue kaget banget bro. Iya, serius. Iya waktu yang saat itu coba lihat nih, ada nih di postingan dia. Pokoknya yang ini udah pada sholat. Oh, ini mau sholat bos. Ya sholat lah, jangan berisik. Iya, udah iya. waktunya udah mau habis itu. Iya, Aturan tadi ikut sholat jamaah, belum pada sholat. Ya udah cepetan Iya, sholat. iya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Pemirsa Hasanah, kewajiban menghadap kiblat ketika sholat disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau hendak mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Namun tanpa kita sadari, ketika sholat masih ada bagian tubuh kita yang tidak menghadap arah kiblat saat sedang duduk tahiyat, seperti jari kaki. Banyak orang yang menghamparkan jari kakinya ke belakang, sebagian ada pula yang menekuknya ke depan agar menghadap kiblat. Ustaz. Iya, udah sholat. Udah selesai. Iya. Gimana? Ini Pak Ustadz, saya boleh nanya nggak? Boleh. Tadi kan yang jadi imam kami, saya lihat waktu tahiyat akhir itu jari kakinya dilipat Pak Ustadz. Nah sedangkan saya itu enggak. Sebenarnya dari syariat Islamnya seperti apa Pak Ustadz? Yang mana yang benar itu sebenarnya? Apakah hanya saya atau dua-duanya sama Pak Ustadz? Oh iya. Begini, jadi memang sebagian ulama dalam hal ini khususnya mazhab Syafi'i ya, menyebutkan kesunahan ketika kita sedang sholat itu jari-jari kita menghadap kiblat. Kan kalau kita berdiri kan jari-jari kita kan menghadap kiblat. Kita berdiri, ruku, i'tidal gitu ya. Cuman masalahnya ketika kita lagi sujud atau duduk di antara dua sujud atau lagi duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, kan kaki kita kan malah menghadap ke belakang. Iya, ke belakang. Nah, kalau kaki menghadap ke belakang berarti kan jarinya tidak menghadap kiblat. Nah, oleh karena itu biar jarinya juga ikut menghadap kiblat pada saat-saat yang tidak berdiri tadi itu, maka ada semacam kesunahan. Sunnah saja sih, tidak menjadi suatu hal yang wajib, bukan rukun, tidak merusak sholat juga kalau nggak dilakukan. Nah itu ditekuk begitu, dilipat tadi, ya kan waktu lagi sujud misalnya, waktu lagi sujud kan kakinya menghadap ke bawah, tapi jarinya kemudian diarahkan biar ke kiblat. Tetap menghadap ke kiblat ya, Ustaz ya. Itu 55 Harus ya, 55 ya. Enggak, tidak harus. Tidak harus. Tapi kan namanya sunnah itu kan, ya kalau bisa semuanya kenapa enggak, gitu kan? Ya mungkin agak sulit buat orang yang jarinya nggak terbiasa dia tekuk-tekuk ya, kaku dia. Kalau dia harus mungkin dapat cuma 2, yang 3 gagal, bisa jadi. Tapi kalau bisa 5-5-nya lebih bagus, lebih utama karena jadi dia menghadap ke arah kiblat sebagaimana aslinya sunnahnya itu kan memang kita sholat itu kan selalu menghadap ke arah kiblat, termasuk jari-jari kaki kita juga. Jadi termasuk dalam tahiyat akhir itu ya. Kan satu kaki kiri kita luruskan ke samping, ya kan? Nah yang satu lurus ke belakang, gitu ya. Nah ketika dia lurus ke belakang kan sebenarnya jarinya malah menghadap ke belakang. Nah ini kemudian kakinya ditegakkan sehingga jarinya bisa dilipat ke arah depan. Nah 5-5-nya itu kalau bisa menghadap ke arah depan bagus itu. Tapi memang perlu latihan juga. Minimal dari kecil udah terbiasa. Agak susah juga. Kalau yang baru main sholat agak susah itu. Ya kan, atau dari kecil biasa sholat cuma nggak terbiasa ditekuk jarinya, nah itu agak sulit. Mungkin dia berhasil jempol dan jari yang kedua ya. Tapi 3 jari berikutnya nggak dapat. Mungkin kakinya ngetril gitu. Nah, tapi nggak apa-apa juga. Ini tidak merusak sholat. Tidak juga istilahnya sholatnya tidak sah apa itu enggak juga. Ini cuma bagian dari kesempurnaan sholat ya. Sebagian ulama memandang bahwa kalau jarinya bisa tetap diarahkan ke arah kiblat itu akan lebih sempurna. Lebih sempurna ya. Sempurna bukan berarti kalau tidak sempurna berarti jadi batal atau jadi rusak atau jadi
katakanlah sholatnya tidak diterima, enggak. Sholatnya tetap diterima, tetap sah, ya kan, tetap sudah gugur kewajiban sholatnya, hanya mungkin nanti nilai pahalanya itu sedikit berbeda. Jadi gitu ya. Iya. Harus tahu. Tadi dapat berhasil berapa jari? Tadi Baru 3. Oh, baru 3. kalau saya enggak Pak Ustadz. Sama sekali enggak ya. Tapi untuk berikutnya nanti saya coba. Ya, Ya, nanti nggak lah. apa-apa. Nggak apa-apa. Biar pahalanya Karena lebih. toh itu tidak semua ulama mengatakan begitu. Oh, iya, Sebagian betul. ulama saja, khususnya mazhab Syafi'i seperti itu. Gitu. Oke, udah paham ya? Pak Ustadz. Sip, sip, Allah sip. paham. Ya. Oh, iya Pak Ustadz. Mohon maaf nih, kayaknya Angga harus buru-buru nih. Soalnya ada, iya, kayak gitu. Pamit dulu nih Pak Ya, Ustadz. silakan, silakan. Ya, Assalamualaikum. Ada Ya, ya? iya, soalnya buru-buru ya. Siap Pak Ustadz ya. Ya. Permisi. Ente nggak buru-buru? Enggak Ustadz. Belum makan kan? Belum Ustadz. Gimana kalau kita makan di rumah masing-masing? Jadi, tuh aku lihat tuh ada yang musul sendirian. Gimana kalau kita bantu jemahin dia? Ah, enggak. Gua kan udah sholat. Mau Enggak. Gua bantu. bantuin ya? Oke. Mas. Lah, Aduh, kenapa, Mas? jangan diinjek. Itu ada tulisan Arabnya. Lah, emang kenapa? Ini kan sandal buat diinjak-injak. Ya nggak boleh, nggak sopan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, banyak orang yang menganggap segala tulisan berhuruf Arab merupakan bagian dari tulisan Al-Quran, sehingga masih sangat tabu jika melihat tulisan Al-Quran yang ditulis pada sembarang tempat, seperti pada sandal atau beberapa tempat lainnya yang tidak lazim, bahkan sering menjadi masalah. Arab misal. Tapi kan ini bukan kandungan Al-Quran, Pak Boleh Ustadz. saya lihat nggak itu apa tulisannya? Iya, ini maksudnya sih kanan sama kiri, Pak Ustadz. Oh, Iya. Artinya Iya. udah benar kan, Pak Ustadz? Salah itu. Ada kiri gimana sih? ini bacanya apa? Hak. Hak. Artinya? Hak itu artinya kanan kan, Pak Ustadz? Salah. Iya. Hak itu artinya ya hak. Kita punya hak. Iya. Iya. Kalau diartikan kanan karena dia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya hak itu kan right. Iya. Nah, Right juga kan dalam artinya bahasa kanan Inggris juga. right itu artinya hak Kanan. juga dan kanan juga. Iya. Jadi ente keliru juga. Oh, keliru ya, Pak Ustadz, ya? Terjemahin dari Arab ke Inggris ke Indonesia. Oh. Ini kalau hak begini dalam bahasa Arab, ini artinya bukan kanan. Ini adalah hak. Ya hak ente sih emang punya ente, nggak apa-apa, silakan aja dipakai. Ntar saya koreksi lagi deh. Tapi kalau gitu. tulisan ini memang bukan ayat Quran. Ya, dia cuma tulisan Arab biasa. Yang gitu, maksudnya Pak. beliau karena semangat belajar bahasa Arab ya. Iya, Pak, lagi Ini lagi ingin belajar. bedakan dia lagi belajar bahasa Arab sekali lagi belajar arah juga. Dia agak kebalik-balik antara kanan dan kiri. Jadi ini Iya. kanan, ini kiri gitu maksudnya. Tapi tidak ada kaitannya dengan Quran. Tidak ada kaitannya dengan apa yang harus dimuliakan. Cuman tulisan Arab aja sama dengan tulisan bahasa Latin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan yang lain-lainnya. Cuman memang masyarakat kita taunya kalau Arab itu berarti Quran. Ya kan? Harus diluruskan ya, Pak Ustadz, ya. Ini perlu kita ketahui juga karena masyarakat kita kan mungkin nggak terbiasa dengan sendal kok ada teks Arabnya gitu Iya, ya. betul sekali. Cuman nggak terbiasa saja gitu. Jadi memang wajar kalau beliau ini kaget. Dia pikir, Iya. wah ini kalimat suci nih, Al-Quran nggak boleh diinjak. Nah, tapi ente juga menarik juga sih, sendal dikasih tulisan Arab itu bikin orang pada bingung. Padahal ya Pak, sekalian ini Padahal kan di Arab itu membudayakan. WC umum juga tulisannya Arab juga sih. Di dalam WC itu Iya, jagalah kebersihan gitu kan pakai bahasa Arab juga, nggak ada yang ribut di sana Iya, karena mereka iya, tahu iya. itu bukan teks Quran. Tapi kalau orang Indonesia memang asal ada tulisan Arab dikit berarti Quran. Nah, itu karena agak memang sensitif ya, menganggapnya seperti itu. Kalau Quran tidak boleh. Ya, termasuk hadis Nabi, perkataan para sahabat, para ulama itu harus kita hormati, jangan Iya. kita injak-injak. Tapi kalau cuman kata-kata biasa, walaupun aksaranya aksara Arab, ya, tapi isinya bukan sesuatu yang harus dimuliakan sebagaimana Quran, hadis dan perkataan para ulama, maka pada dasarnya tidak apa-apa. Cuman masalahnya begini, ini tidak lazim, tidak umum di masyarakat kita, gitu kan. Iya, mungkin nanti ke depannya saya mau konsultasi dulu kali Ya, ya, Pak kapan-kapan Ustadz. diganti aksara Cina mungkin bisa, atau Jepang ya kan, atau bahasa-bahasa yang lain Aksara nggak Sunda apa-apa juga. juga Aksara Sunda juga boleh, huruf Palawa ya kan, itu nggak apa-apa juga. Aduh, jadi nggak enak nih, Pak Ya Ustadz. nggak apa-apa, udah dipakai nggak apa-apa juga, Oh, nggak silakan. apa-apa ya. Ini bukan Quran, santai aja, ya tenang aja. Oke. Sama ente aja situ tuh. Oke, makasih banyak ya, Pak Iya, Ustadz. silakan. Iya. Jadi nggak enak nih. Yuk. Mari Pak Ustadz, saya pamit duluan. Iya, ya. silakan. Sebenarnya mana ya? Oh. Ini handphone siapa ya? Tuh, ini kan Mas Angga. Ustadz. Ini kan Mas Angga, Ustadz.
Oh iya, ketinggalan lupa Iya. dia barangkali Ya atau... udah, kalau gitu saya anterin deh. Oh, iya, ke rumahnya. iya, iya, nanti dia nyariin. Sebentar, saya di sono. Terus ya. Iya. Oh iya, Dok. Saya mau nganterin. Iya, tempatnya Pak ya. Pemirsa Hasanah, sholat fardu sifatnya wajib dan jika dilakukan berjamaah, maka pahalanya lebih banyak daripada sholat sendirian. Fenomena yang terjadi di masyarakat, seorang suami yang sudah sholat berjamaah di masjid melakukan sholat fardu lagi di rumahnya dengan mengimami istrinya. Tujuannya agar sang istri tetap bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah di rumah. Namun apakah sholat fardu ini bisa dilakukan 2 kali dalam satu macam sholat? Bagaimana statusnya? Apakah masih disebut fardu? Ustaz. Tunggu, Ustaz. Udah, dikembalikan? Udah, Ustaz. Oh, ya emang benar punya dia kan? Iya, Ustaz. Punya Mas Angga. Iya. Oh iya, Ustaz. Tadi kan saya udah sholat di masjid. Nah, ada yang ngajakin saya sholat berjamaah, Ustaz. Masa saya sholat lagi? Ya nggak boleh lah. Masa 2 kali sholatnya, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Tadi siapa yang ngajakin? Nggak tahu, Ustaz, tadi. Mas tadi, Ustaz. Udah selesai sholat, jamaah. Terus diajak sholat lagi? Iya, Ustaz. Kita mau sholat fardal maghribi, yang fardu untuk sholat maghrib. Tapi karena sholat fardunya ini sudah dikerjakan, sudah selesai, mau sholat maghrib lagi boleh, tapi statusnya sudah berubah. Dari yang fardu atau wajib berubah jadi sunnah. Makanya usolli sunnatal maghribi. Saya sholat sunnah maghrib. Jadi ada loh sholat maghrib tapi hukumnya sunnah. Apa? Contohnya tadi, kalau udah sholat maghrib tapi sholat lagi itu jatuhnya jadi sunnah. Di masa Nabi itu ada juga beberapa sahabat yang begitu selesai sholat berjamaah bersama Nabi, dia pulang untuk mengimami orang-orang di daerah tempat tinggalnya. Termasuk salah satunya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal itu punya kebiasaan setiap selesai sholat berjamaah bersama Nabi di Masjid Nabawi, dia pulang ke daerah komplek rumahnya itu dan dia ngimami lagi di situ dengan orang-orang yang ada di situ. Karena Muaz ini orang yang paling ngerti agama, yang Qur'annya paling bagus dan sebagainya, maka jamaah itu pada nunggu Muaz ini selesai berjamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi lalu pulang, lalu mereka ikut sholat berjamaah di belakangnya Muaz bin Jabal. Jadi kalau misalnya istri kita di rumah itu pengen sholat jamaah tapi nggak bawa ke masjid, ya kita pulang dari masjid, kita bisa nemeni juga untuk sholat jamaah juga. Oh gitu. Jadi boleh. Cuman Boleh. jadi imamnya sholatnya adalah sholat sunnah karena kan wajibnya sudah. Nah makmumnya itu sholatnya sholat fardu. Itu boleh. Dalam mazhab Syafi'i, imam dan makmum itu boleh status kewajiban sholatnya itu berbeda, itu boleh. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, itu boleh. Atau dibalik, imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah juga boleh juga, nggak jadi masalah. Nah sehingga kesimpulannya bahwa walaupun kita sudah sholat fardu, tapi kalau kita mau berjamaah lagi, ya jatuhnya sholatnya jadi sunnah dan bolehnya tentu boleh karena banyak dalil dan istishhad dalam ayat Quran atau dalam hadis-hadis Nabi yang membolehkan hal tersebut. Lagi nonton apaan? Mencurigakan. Sembarangan. Ini lagi nonton video keracunan sepanjang masa. Lihat nih, serem banget kan? Oh iya. Tuh, serem banget kan? Ada Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Lagi Kebetulan, nonton apa? iya Pak Ustadz. Ini lagi nonton keracunan sepanjang masa Pak Ustadz. Oh iya. Ini Pak Ustadz, kebetulan lagi ada Pak Ustadz. Saya mau tanya nih Pak Ustadz. Saya pernah baca salah satu artikel tentang hadis yang isinya kurang lebih seperti ini Pak Ustadz. Dalam 1 tahun itu terdapat 1 malam diturunkannya wabah penyakit Pak Ustadz. Dan wadahnya itu tidak ditutup. Apakah ini ada kaitannya Pak Ustadz dengan kejadian wabah penyakit yang terjadi dalam kehidupan? Ya Pak Ustadz, apakah ini memang sudah ditakdirkan begitu Ustadz? Karena sudah jelas ini udah ada hadisnya Ustadz. Pemirsa Hasanah, Rasulullah pernah bersabda, tutuplah bejana-bejana dan wadah-wadah air, karena ada 1 malam dalam 1 tahun wabah atau penyakit turun di pada malam itu. Tidaklah penyakit itu melewati bejana yang tidak tertutup atau wadah air yang tidak ada tutupnya, melainkan penyakit tersebut akan masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Apakah artinya bahwa setiap wabah penyakit sudah ditentukan datangnya setiap tahun? Dan apa hubungannya dengan fenomena keracunan massal dan juga wabah penyakit yang terjadi di dunia? Iya. Ya sebenarnya hadisnya itu memang banyak tentang wabah ya, yang melanda penyakit yang menular kemana-mana itu.
Tapi bahwa setiap tahun pasti ada wabah dan sebagainya tentu tidak seperti itu. Bisa saja diceritakan bahwa memang dulu sering kali terjadi wabah karena belum bisa diantisipasi. Belum ada pengobatan, belum ada pencegahan dan sebagainya. Nah, maka pesan yang ada dalam hadis itu kan bagaimana wabah itu akan ada terus gitu ya. Walaupun jadwalnya tidak setahun sekali. Masa wabah bisa mikir tiap 12 bulan kita datang yuk, kan nggak juga ya. Tapi menunjukkan bahwa memang ini bisa saja sering terjadi wabah itu, dan kita harus punya upaya, usaha untuk mencegah terjadinya wabah itu. Nah, kalau dalam hadis itu kan diceritakan apa? Kita tutup wadah-wadah air kita, ya kan? Zaman dulu bayangin itu abad ke berapa itu? Zaman Nabi itu kan, Nabi lahir tahun 571 Masehi. Beliau diangkat jadi Nabi tahun 610, 611. Jadi abad ke-7. Ya, teknologi kedokteran atau pencegahan penyakit pada masa itu kan masih sangat sederhana. Tutuplah wadah-wadah air kalian biar jangan keracunan gitu ya. Nah, kalau sekarang tentu bukan wadah air saja. Mungkin ada beberapa ya, seperti nyamuk itu yang penyebarnya lewat air yang menggenang itu kan, maka airnya dikuras atau ditutup dan sebagainya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah lebih hebat lagi, yaitu dengan adanya vaksin. Jadi orang dibuat tubuhnya jadi kebal, dimasukkan sejenis racun tertentu yang kemudian racun ini berkembang dan dia bisa melawan racun yang berbahaya. Dia racun tapi racun yang baik melawan racun yang berbahaya, sehingga kita punya istilahnya antibodi kita makin kuat, pertahanan benteng tubuh kita makin kuat. Nah, itu dengan cara diberikan vaksin. Nah, ini sudah merupakan kemajuan teknologi kedokteran modern yang isyaratnya ada dalam hadis-hadis itu. Tapi dulu masih sederhana, tutup saja wadah air kalian. Nah, kalau sekarang sudah masuk kepada vaksin dan sebagainya, ini adalah upaya untuk menangkal atau mencegah jangan sampai kita terkena wabah yang pesannya emang bisa jadi secara rutin akan datang terus-menerus, bertubi-tubi. Sesuatu yang tadinya nggak pernah ada penyakit itu tiba-tiba jadi ada, ya kan begitu kan, perkembangan penyakit. Nah, perkembangan teknologi kedokterannya juga harus mengikuti, bahkan kalau perlu mendahului. Sebelum jadi wabah kemana-mana, kita sudah bisa memetakan ini bakalannya akan terjadi penyakit ini nih, obatnya adalah ini, penangkalnya ini dan sebagainya. Kita nggak bisa bayangkan sekarang di zaman abad modern, abad 21 ini, kalau hidup tanpa yang namanya tanpa penangkal dari penyakit-penyakit itu atau vaksin itu ya, itu orang bisa mati semua sedunia itu. Kenapa? Karena yang namanya wabah itu memang sesuatu yang pasti terjadi gitu ya, melanda kemana-mana. Di zaman Khalifah Umar pun, Umar juga mengalami hal yang sama. Beliau datang dari Madinah menuju ke Syam, ya kan. Di perjalanan beliau disongsong oleh gubernur Syam waktu itu, Abu Ubaidah bin Jarrah, yang mengatakan, wahai Umar, di tempat kami lagi ada wabah dan banyak orang yang mati gara-gara itu. Terserah Anda sih, Anda mau masuk terus atau Anda balik lagi gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada Umar? Kira-kira Umar terus atau balik lagi? Terus kayaknya. Hah? Mestinya sih kalau bicara, saya kan di bawah perlindungan Allah. Kalau emang Allah menakdirkan saya tetap hidup, ya hidup. Kalau mati, ya mati gitu kan. Harusnya begitu. Tapi ternyata tidak. Umar malah mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui hari ini. Bahwa kita harus menghindarkan diri dari terkena wabah itu. Jadi beliau tidak meneruskan perjalanan. Beliau kembali lagi. Gitu. Walaupun ada yang mengkritisi juga, zaman segitu udah ada yang nyinyir juga ada itu. Katanya Umar, katanya dekat sama Allah, masa takut sama kematian, masa nggak mau kena wabah dan sebagainya gitu kan. Apa jawaban Umar? Min qadarillah ila qadarillah. Saya memang berlari dari takdir Allah yang satu, yaitu terkena penyakit dan sebagainya, tapi saya berlarinya ke takdir Allah yang lain, yang aman, yang selamat. Itu kan dari takdir Allah ke takdir Allah juga. Nah, pesannya apa? Pesannya, ini wabah, ya jangan kita pasrah gitu loh. Ini wabah, gimana antisipasinya? Gimana biar kita tidak terkena dari ketularan penyakit itu dan sebagainya? Bagaimana kita buat anti dari wabah itu gitu ya. Gitu. Jadi ya wabah yang melanda di mana-mana itu ya memang ancaman yang mau nggak mau harus terjadi, ya kan? Maka ada doanya dari Nabi untuk kita selalu terhindar dari wabah. Wabah itu penyakit yang menular kemana-mana, dan bala itu bencana alam, gempa bumi dan sebagainya. Kita minta kepada Allah biar dihindarkan dari itu semua. Maka harus ada upaya, bukan cuma doa ya, upaya agar bisa selamat dari bala dan wabah. Tuh. Gitu.
Tuh. Wah, alhamdulillah ya, akhirnya kita lebih tahu sekarang. Benar. Ya kita doakan saja biar mereka diringankan bebannya, dan Allah kalau yang meninggal ya semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Agar mereka semua diterima Allah sebagai orang yang matinya dalam keadaan mati syahid itu. Ya Amin. semoga mereka dapat surga lah begitu ya kita. Tapi kalau kita jangan kemudian wah masuk surga ya ikutan yuk ikut jadi orang yang mati di sini. Enggak, gitu bukan begitu. Itu namanya bunuh diri. Ya kalau udah terkena penyakit itu dan meninggal gitu ya, kita doakan semoga jadi arwahnya diterima oleh Allah. Tapi kalau kita jangan masuk ke situ untuk jangan sampai terkena, ya kan? Benar. Oke? Ya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Udah paham kan berarti kan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kayaknya seru banget nih. Lagi pada ngobrolin apa sih? Ini habis nonton wabah penyakit dan keracunan massal. Ngomong-ngomong keracunan massal nih ya. Kemarin kan Pak RT habis bagi-bagiin makanan nih sama anak-anak. Nah, terus anak-anaknya sakit perut. Saya rasa sih itu yang masaknya jorok deh. Bos, jangan ngomongin orang, dosa. Apalagi ini di bulan Dzulhijjah. Katanya keberbuat dosa. Bisa berlipat gandakan. Benar Pak Ustadz? Dilipat gandakan apanya, Di? Dosanya lah. Oh, emang iya Pak Ustadz? Terus Ya bulan Dzulhijjah ini kan bulan haram. tuh, Ada beberapa hadis riwayat yang menyebutkan begitu. Bulan haram ini bulan mulia. Iya. Jadi kalau kita bikin sesuatu yang yang dosa begitu, yang tidak boleh, itu jadi dosanya jadi dilipat gandakan. Tapi sebaliknya sih, kalau kita bikin kebaikan, ya kebaikan juga dilipat gandakan juga. Jadi ya sebenarnya sih dosa nggak boleh dilakukan kapan saja ya, nggak mentang-mentang wah bulan Dzulhijjah nggak boleh. Terus kalau nunggu deh kalau udah bulan Dzulhijjahnya udah lewat, nanti kita bikin dosa lagi yuk. Ya jangan gitu juga sih. Jadi selain bulan Dzulhijjah, ada istilah 4 bulan haram. 4 bulan haram tuh maksudnya 4 bulan yang mulia. Istilah haram tuh punya 2 makna. Haram dalam arti nggak boleh melakukan sesuatu, ya kan? Satu lagi berarti mulia, kayak istilah tanah haram. Pernah nggak ke tanah haram? Tanah haram tahu nggak? Tanah yang diserobot nggak pakai bayar, itu tanah haram. Bukan itu. Saya tahunya tanah suci soalnya. Ya, tanah haram itu tanah suci, ya kan? Kok dibilang haram tapi kok suci gitu ya? Nah, memang istilah ya. Dibilang tanah haram tuh tanah suci artinya. Haram tuh artinya mulia. Ada Masjidil Haram. Coba artinya Masjidil Haram apa? Masjid mulia. Masjid yang tidak boleh dimasuki orang. Enggak kan? Masjid yang mulia. Masjidil Haram itu masjid yang mulia. Jadi dibilang bulan haram itu maksudnya pertama adalah bulan yang mulia gitu ya. Tapi juga bulan haram itulah haram melakukan peperangan di dalamnya. Ada yang tahu bulan haram yang 4 itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Saya sih Dzulhijjah. Terus ada apa lagi? Apa lagi? Muharram. Muharram. Terus Terus dua yang lagi. bunyi itu Yang dua mana tuh Ustaz? Jangan bilang Januari ya. Februari dong. Jadi yang tadi udah benar ya, Dzulhijjah. Nah sebelumnya itu ada 1 bulan Iya. lagi. Bulan sebelum bulan Dzulhijjah itu apa namanya? Zulqa'dah. Nah, Zulqa'dah, Dzulhijjah, terus setelah itu Muharram. Nah itu 3 tuh dia jejer bareng. Nah yang satu lagi nanti bulan Rajab. Bulan Rajab tuh berarti bulan yang sebelumnya lagi kan, sebelum Zulqa'dah ada Syawal, kemudian ada Ramadan, kemudian ada Sya'ban. Nah sebelum Sya'ban tuh namanya Rajab. Jadi Rajab loncat, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram tuh udah masuk next year, udah tahun berikutnya, karena itu bulan satunya adalah Muharram. Nah di 4 bulan itu, yaitu bulan Muharram. Wah, iya betul Muharram, terus apa lagi? Dzulhijjah, Zulqa'dah, Iya. terus Dan Rajab. Rajab. Di 4 bulan itulah dulu di masa Rasulullah itu diharamkan orang berperang, nggak boleh melakukan perangan. Jadi kalau lagi perang nih, ya tiba-tiba udah terbit bulan itu bulan Zulqa'dah. Berhenti. Kenapa? Udah masuk bulan Zulqa'dah, berarti udah nggak boleh perang gitu. Perang ditunda 3 bulan lagi kita terusin gitu, zaman segitu ya. Nah tetapi di zaman sekarang gitu ya, bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, Zulqa'dah dan bulan Rajab itu adalah bulan suci yang mulia. Yang di situ kita harusnya memperbanyak amal baik. Kenapa? Karena dilipat gandakan satu, dan kita menghindari tadi itu ngomongin orang, nyinyir, ya kan, nyebarin hoax, ya kan, viral yang nggak benar itu semua. Itu kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena di bulan-bulan haram ini kalau kita bikin kesalahan bisa jadi dilipat gandakan kesalahannya, kan nggak mau ya. Melakukan kesalahan 1 dibayar 10. Wah itu rugi banget gitu kan. Ya. Hati-hatilah pokoknya Iya, Pak kalau Ustadz. sudah bulan-bulan haram. Tapi di luar bulan-bulan haram juga jangan kita tunggu nanti begitu Muharram selesai
ayo kita pesta zina, kita apa, itu nggak boleh juga. Tetap haram gitu ya. Ngomongin orang kan haram, ya kan, kecuali ngomong kebaikannya. Ya kebaikannya misalnya gini, Pak Ustadz mobilnya banyak, bagus, nggak apa-apa, walaupun nggak banyak gitu, tapi jadi doa kan gitu ya. Asal jangan bilang, Pak Ustadz istrinya banyak, nggak boleh. Ntar beda cerita. Iya, pasti di-cut, kita diedit jadinya akhirnya kan. Ya, jadi ya berbuat baik itu di bulan-bulan haram akan dilipat gandakan, berbuat buruk di bulan haram juga akan dilipat gandakan dosanya. Jadi hati-hatilah, jaga mulut, jaga lisan, jaga perasaan orang juga, ya kan. Kita hidup damai, kita hidup baik, jangan sampai apa perbuatan kita malah menyakitkan hati orang dan sebagainya.